Minyak kelapa sawit. Ada di mana-mana, di coklatmu, sampomu, bahkan bahan bakarmu. Tapi ini dia masalah besarnya. Indonesia, raksasa minyak kelapa sawit dunia, masih menghadapi paradoks. Terutama sejak adanya biodiesel campuran olahan sawit ke solar. Kita menguasai bahan bakunya. Tapi sebagian besar keuntungan sebenarnya itu dinikmati di tempat lain. Ini adalah inti dari kesenjangan ekonomi yang semakin besar antara Jawa, mesin ekonomi bangsa, dan daerah penghasil kelapa sawit di luar Jawa. Jawa menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Namun, kemakmuran tidak terbagi secara adil di seluruh wilayah. Di luar sana, perkebunan kelapa sawit membantu mengurangi kemiskinan pedesaan. Tapi, bagaimana kita mengubah keuntungan lokal menjadi kekuatan nasional yang sesungguhnya? Jawabannya, membawa lebih banyak pengolahan yang kita sebut hilirisasi ke Jawa. Biar saya jelaskan mengapa ini penting. Infrastruktur Jawa, pelabuhan, dan akses ke konsumen menjadikannya tempat yang sempurna untuk membangun industri kelapa sawit bernilai tinggi, seperti oleokimia untuk kosmetik dan farmasi. Ketika perusahaan berinvestasi di sini, seperti pabrik besar di Gresik, tiba-tiba, kita tidak hanya mengirimkan minyak mentah, kita menciptakan ribuan pekerjaan terampil, dari analis laboratorium hingga insinyur bioteknologi. Ini bukan hanya pekerjaan pabrik, ini adalah karier yang membutuhkan keahlian nyata. Tapi agar ini berhasil, pendidikan harus menyusul. Kita membutuhkan hubungan yang erat, pikirkan link and match, antara apa yang diajarkan sekolah dan apa yang benar-benar dibutuhkan industri. Itu berarti lebih banyak pelatihan kejuruan, magang, dan pengalaman langsung dengan teknologi industri 4.0. Sekarang mari kita bicara uang. Aturan saat ini mengatakan dana bagi hasil dari kelapa sawit, dana bagi hasil, hanya masuk ke daerah yang menanam tanaman tersebut. Tapi bagaimana dengan Jawa, tempat semua pengolahan ini terjadi? Jika kita menginginkan keadilan, dan jika kita ingin memberi penghargaan kepada daerah yang menarik dan mengembangkan industri baru, kita membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih cerdas, yang mendorong investasi di tempat yang paling penting. Logistik adalah kunci lain. Program seperti tol laut telah mulai memperkecil kesenjangan harga antar pulau. Tapi ada kendala jika musim gelombang tinggi di mana musim sekarang sudah sangat unpredictable efek perubahan iklim. Solusi pernah ada dan jembatan Selat Sunda perlu direalisasi lagi dengan tahan gempa seperti di Hingkong, Makau. Tapi kita bisa melakukan yang lebih baik lagi, merampingkan rantai pasokan sehingga minyak kelapa sawit mentah mengalir secara efisien dari perkebunan ke klaster industri baru di Jawa. Dan jangan lupakan pemain kecil, memperkuat koperasi petani, sehingga mereka tidak hanya menjual buah mentah, tetapi benar-benar memiliki saham dalam pengolahan, adalah pengubah permainan untuk seluruh ekosistem. Semua ini membutuhkan pemantauan cerdas dan audit keadilan, menggunakan ilmu data terbaru, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, dan kebijakan benar-benar memenuhi janjinya. Singkatnya, dengan menyatukan industri, pendidikan, pendanaan yang lebih cerdas, logistik, dan kemitraan nyata, Jawa dapat mengubah kelapa sawit dari komoditas dasar menjadi tulang punggung ekonomi yang adil dan siap masa depan. Semua Solo Medicine, Langkah selanjutnya, Afumi Singit Pay.